Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha, demi waktu duha iki kula anut persis. Walaili demi bengi idza saja nalikane nutupi apa lail. Mawadda'a ora ninggalno ka ing sira sapa buka pangeran ira wa makolan ora gedeng buka. Nah niki terus Ki Bisri tengene penjelasan ngendikan siji wektu Kanjeng Nabi susah prihatin jalaran rada suwi ora ana wahyu tumurun. Sehingga suarane wong-wong kafir angger getake banget. Terus beliau cerita bahwa sebab nuzul ini adalah komentar-komentar orang kafir. Kalau wahyu terlambat itu berarti Muhammad sedang ditinggalkan Tuhannya, sedang diabaikan. Terus ada maklumat dari Allah, mawaddaka rabbuka wa ma qala. Niki ngaos nih. Terus Ki Bisri yang saya kenang adalah penulis makna gandul tafsir napa? Al-Ibris. Al-Ibris itu maknanya itu ad-dhahabul khalis, emas yang murni. Pulau baca banyak Al-Ibris, juga baca banyak Al-Iqlil, juga baca banyak terjemahan Kemenak, juga hampir rata-rata terjemah yang ditulis Kiai Indonesia, mulai yang NO, setengah NO sampai ahli sunnah sampai setengah ahli sunnah. Ini atas nama ilmu saya baca. Ini penting untuk kepastian bahwa Quran itu milik semua, tidak milik kelompok tertentu, tidak milik ormas tertentu. Sehingga ini kalau maknani sesuai makna teks Ki Bisri, terus kalau maknani Jawa Pegon sesuai tulisan Ki Bisri. Kalau cerita tentang kuliah durian ini wonten Sami, wonten Rafi. Dulu yang diantara yang nulis ini namanya Kiai Nawawi. Kiai Nawawi ini ku mantu Kiai Munawir. Ketika mondok teng buyut kula teng Damaran. Jadi ketika proses cetak di Menara Kudus, diantara penulisnya itu Kiai Nawawi, seorang hafid menantu Mbah Munawir. Mungkin ini kalau mau coba duha, tapi sederhana kalau mau kodimai, kalau maknanya persis, tidak ada yang saya rubah. Kalau cerita tentang beberapa yang ngaji di sini, antar mufassir yang memang benar-benar mufassir, bukan permakan yang dimaklumatkan sebagai mufassir asli. Itu mengukur orang ngerti tidak itu gampang. Misalnya begini, nanti di Wadduha ini nanti sama di Wadduha. Ada kata alam yajid kayatiman fa'awa, kemudian wawajadaka dolan. Mungkin kalau makna di Quran ini hanya beberapa menunjukkan betapa Ki Bisri itu sebelum menulis itu mutolaah. Temriki ditulis dolan engkang orang ngerti. Jadi wawajadalan nemu sapa buka ing sira. Niki boten kula rubani persis. Dolan ing wong sing orang ngerti. Fahada mongko nuduhaken buka ing sira. Jadi begini Rafi, sampai saya kasih tahu. Dola itu asli maknanya bukan sesat buatan. Dola itu tidak tahu. Kemudian tidak tahu itu untuk hal yang ekstrim, tidak tahu Allah itu namanya sesat. Wong ora roh pangeran itu kebablas. Tapi nek ora roh duwe kados kula niku wong apik. Maksudnya ora roh duwe niku ora kudu ra duwe. Maksudnya boten nate berjuang utawa pidato utawa apa hitung-hitungane duwe boten. Niku boten kiai. Radi Yahudi niku kabeh hitung-hitungane duwe. Radi boten radi niku enggak boleh. Seorang ulama hitung-hitungannya uang. Dola itu maknanya sesat. Sehingga dulu orang Arab bilang, orang yang nggak tahu jalan ya dola anitorik, dia nggak tahu jalan itu. Nah karena kelamaan orang itu maknanya dola sesat, sehingga kebingungan ketika ada ayat wawajadaka dolan, karena Nabi tidak mungkin distatuskan apa? Sesat. Itu resiko atau efek dari orang tidak mempelajari ilmu lughat secara jelimet, secara detail. Sebenarnya dola itu dola anitorik, dolatin nakoh, kontak saya hilang. Itu biasa di bahasa Arab. Nah, sehingga saya beri sekian contoh. Nanti kalau mana nih berarti ini cerita betapa alimnya Ki Bisri. Karena sanad saya, sanad kita semua dengan Ki Bisri itu mirip-mirip. Ki Bisri alim itu ngaji Ki Khalil Harun. Ki Khalil Harun keluarga sarang. Beliau masih keponakan sama Mbah Ghazali, pendiri madrasah Pondok Sarang asmane Mbah Ghazali. Gadah dulur asmane Mbah Sintok. Kemudian kita terus wonten Mbah Khalil Harun, terus wonten mantu Ki Bisri, terus wonten Turya Mbah Mbus Mbah Khalil, terus ke Satib dan seterusnya turya-turyan. Dulu mas saya sarang Ki Khalil Harun itu punya kakak yang sangat alim, asmane Umar Harun. Di Kurian ngawas teng Mekah, era kakaknya Sayyid Abi Bakar Sato, namanya Sayyid Umar. Terus beliau dapat ijazah, syaratnya alim hafal kitab matan. Makanya syaratnya orang alim harus banyak hafalan. Kemudian sebagian kiai yang hafalkan betul, sebagian wajibkan ke santrinya, kiainya tidak hafal.
Nah, itu mulai musibah. Sibuk metu kita sibuk metu kita tokoh politik terus santrinya diwajibno dekne ora. Lah niku pun mulai kacau nih. Saya alhamdulillah ada jenis kiai yang seperti itu. Terus ini cerita wong apik. Mboten iki mboten nyindir sinten iki biasa mawon mboten nyindir sinten. Nggih pancen ngoten maksudnya normalnya ngoten. Nah sehingga Kiai Umar niku ada kitab namanya Islahu Al-Sunil Waro. Semacam alfiyah ya tentang nahwu. Kiai Khalil ki alimnya yang paling malakah nggih nahwu, Kiai Khalil Harun. Era Kiai Bisri nggih sing paling malakah nggih nahwu. Meskipun beliau mutabakhir di beberapa fan ilmu tapi paling malakah nggih nahwu. Sehingga beliau nulis Ausatul Masalik terjemahnya Alfiyah Ibnu Malik nggih kados mun malakah mun nyaman mawon. Mun kula terusaken. Dolan itu dipakai Quran di beberapa ayat. Misalnya anak-anak Nabi Yakub itu bilang ke bapaknya, padahal bapaknya seorang nabi. Ketika bapaknya terlalu merindukan Yusuf yang hilang, itu disebut innaka lafi dhalalikal qadim wa innaka lafi dhalalikal qadim. Engkau bapak terlalu rindu ke Yusuf. Rindu yang sampai orang nggak terkontrol itu bahasa Arabnya juga innaka lafi dhalalikal qadim. Begitu juga ketika Zulaikha begitu mencintai Yusuf sampai kehilang kestabilannya. Itu orang Arab atau pengikutnya atau orang sekelilingnya bilang inna lanaroha fi dhalalim mubin. Jadi kata dolan di sini itu sepadan dengan kata-kata dolan yang digunakan untuk orang-orang baik. Tetap dibahasakan apa? Dolan, tapi bukan berarti tersesat dari petunjuk, tapi tersesat dari hal yang harusnya tahu tapi sementara ini tidak tahu. Ya, makanya di sini Mbah Bisri maknani dolan yang orang ngerti. Terus fahadah. Kalau mana nih dari awal kersane barokah. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha demi waktu Tuhan. Ini kalau anut persis. Walaili demi bengi ida saja nalikane nutupi apa lail. Mawadda'a ora ninggalno ka ing sira sapa buka pangeran ira wa makolan ora gedeng ae buka. Nah niki terus Kiai Bisri tengene penjelasan ngendikan siji wektu Kanjeng Nabi susah prihatin jalaran rada suwi ora ana wahyu tumurun. Sehingga suarane wong-wong kafir angger getake banget. Terus beliau cerita bahwa sebab nuzul ini adalah komentar-komentar orang kafir. Kalau wahyu terlambat itu berarti Muhammad sedang ditinggalkan Tuhannya, sedang diabaikan. Terus ada maklumat dari Allah, mawaddaka rabbuka wa manowo kolam. Artinya begini ya, tanpa nyindir siapapun, sebetulnya kritik atau suara di luar sana, termasuk suara orang kafir, itu ternyata sama Allah ya dijawab. Bukan karena orang kafir terus layu bau bikoli, kita abaikan pendapatnya, kita biarkan. Kalau perlu dijawab ya dia apa? Jawab. Oh jawaban itu kalau objektif, kalau real itu pasti itu yang didengar. Saya ulang lagi, jawaban itu kalau objektif, real itu pasti yang didengar. Karena ada ceritanya hak dengan batil itu menang apa? Batil. Dalam pepatah orang-orang sufi yang ahli hakikat, lato kotali dzolam amanah nur. Gak ada ceritanya segelap apapun gelap gulita bisa mengalahkan cahaya. Kamu di hutan kayak apa gelap gulitanya? Kamu bawa satu korek itu menjadi padang apa enggak? Padang tetap. Gak ada gunanya semua. Gelap kayak apa kalau ada nur? Lato kotali dzolam amaman nur. Makanya saya ini termasuk jenis kiai yang pede, percaya diri. Bukan karena saya merasa paling benar, enggak. Barang hak itu pasti menang, pasti didengar. Saya berkali-kali cerita, logika tauhid itu logika yang bisa dianalisis dengan cara apapun. Dan saya cerita di mana-mana. Sehingga ketika malaikat jumawa bahwa iman mereka lebih tangguh dari manusia karena mereka syahidu al-jannata wan nar. Mungkin sebagian malaikat itu ikut bikin neraka, ikut bikin surga. Tapi imannya tentang Allah itu manusia, kita yang di sini itu tidak kalah. Termasuk nyon sewu, sing biasa delok dangdut, sing biasa mancing gak jelas, sing biasa ngerumpi, sing biasa ngopi, kok imannya gak kalah be malaikat. Iman tasdiknya loh, jangan tanya solehnya. Soleh pas-pasan tapi imannya itu bisa luar biasa. Karena apa? Semua kalau ditanya, ini kata Imam Amudi. Manusia itu kalau ditanya angka 2, 3 pasti asal usulnya apa? 1. Makanya saya cerita di mana-mana. Syekh Mahfud At-Turmusi itu adalah guru-gurunya Mbah Hasyim. Orang tahu semua sanad Mbah Hasyim paling dipakai itu lewat Syekh Mahfud Termas. Meskipun Mbah Hasyim ya pernah ngaji Mbah Soleh Darah di Semarang, tentu ngaji abahnya Mbah Asari, tapi yang paling sering dipakai itu Syekh Mahfud At-Turmusi. Beliau ini murid langsung dari yang karangi anak namanya Sayyid Abi Bakar Satu. Itu Syekh Mahfud At-Turmusi itu yang ngarang Nailul Ma'mul. Sarahnya Lubul Usul, karangnya Syekh Zakaria Al-Ansori. Dan dari karangan itu pula Mbah Sahal bisa ngarang Thariqatul Husul. Juga nyarai Lubul Usul. Dulu naskah itu ada di Kiai Mansur Abahnya Lekoyum itu. Karena Kiai Mansur bin Khalil, Kiai Khalil termasuk katibnya Syekh Mahfud apa? At-Turmusi. Buat ini sing NU ben ngerti cerita NU dari segi keulamaan. Ben ora men krungu cerita yang lain, cerita sing dari segi ulama.
Sehingga Imam Amudi terus cerita, beliau ketika wafat itu muridnya itu janggal itu ragu. Guru saya masuk surga enggak, karena hidup-hidupnya itu ngajar matematika. Buatan ngajar hizib, orang ngajar istighosah, ngajar matematika. Tapi di luar dugaan, di alam-alam kasyaf, alam roh itu Allah ngintikan gini, ya Amudi, terus didudukkan di kursi terhormat, kamu ngajari malaikat saya tentang tauhid. Mereka ngira kalau tauhid manusia itu kalah dengan malaikat. Imam Amudi ngajar, istadillah ala wahdaniyati bi hadrati malaikati. Sama siapa teksnya? Istadillah bi wahdaniyati bi hadrat ala wahdaniyati bi hadrati malaikati. Tunjukkan logika tauhid di depan para malaikat. Malaikat mendengarin semua karena mereka nggak ngira ada logika yang menjadikan orang begitu yakin bahwa Allah itu al-wahidul ahadus somad, Allah itu esa. Imam Wahidi dengan gampangnya ngomong, Imam Amudi, al-isnan wasalasa warrobi'ah ila mala nihayatallah nisbatu dzalika ilal wahid nisbatul far'i ilal asli. Hanya satu qadiyah. Angka 2, 3 sampai 1 miliar 1 triliun nisbatu dzalika ilal wahid. Kalau dibanding angka 1 semuanya nisbatul far'i ilal asli. Semua itu cabang, yang pokok adalah satu. Jadi alam kayak apa jumlahnya, kayak apa ruwetnya, tetap dimulai dari satu, yaitu Allah al-ahadus. Itu malaikat manduk-manduk semua. Mandi potongannya do ngono kok iman. Maksudnya ngono ya macam-macam, orang yang mancing, orang yang proposal, orang yang macam-macam lah. Imane ku yo tetep melane kula nu bae jari kiai, kula jare wong akeh rada kiai lurus. Sing lurus lah nek masalah iman tetep tok. Tapi aja tuntut bener teman-teman, tapi nek masalah iman pun harga mati. Karena logikanya tadi. Logikanya luar biasa. Kedua Imam Amudi gambar kados kula ora iso gambar. Nah, Mbah Mus saged, Mbah Mus dulu gambare saya. Itu saged gambar. Orang tuh mau gambar dinosaurus, mau gambar ayam, gambar gedung, mesti dimulai dari satu titik. Itu nuqtatil wujud. Iku isyarah ning al-ahadis somad ngene kok Allah Subhanahu wa taala. Makanya Quran dimulai bismillahirrahmanirrahim, dimulai dengan apa? Titiknya ba. Itu singkatan dari bi kana makana wa bi yakunu mayakun. Lalu kalau suwun niki barokah ngaji, jenengan harus yakin dengan keyakinan iman seperti itu. Kalau kita mengalami problem ekonomi, problem politik, problem sosial, iman ini tidak bisa goyah. Karena berdasar wajib akli. Napa berdasar wajib akli? Bahwa wujudnya Allah itu wujud yang berbasis wajib napa? Akli. Hubungannya dengan akal, tidak dengan sosial. Kalau hubungannya dengan sosial kan orang Islam kere-kere, wah berarti Islam ra bener, berarti wong kere-kere. Tapi kere lah, nak masalah iman tetap ndablek harga mati. Itu barokah pengajaran bahwa iman itu kategorinya masalah wajib napa? Akli, bukan urusan sosial. Lan kula nak disengit yang kata ya susah kula niku kuwatir kula, hubungan kula mek masyarakat urusan sosial. Nak tak tamoni utawa bertamu teng kula tak manggakno matur terus seneng, nak tak baro terus gedeng itu bahaya. Wong seneng wong apik kok berdasar servis sosial bahaya. Lan kula termasuk kiai sing gak nampa tamu. Pancen tak jajal ben senenge nganggo wajib akli. Tapi kula nu ra dikramat, lha ora ngefek. Maksudnya nak cerita patri kramat jo niku. Mboten iki cerita fakta, mboten guyon. Beberapa kiai ini rugus kula ora nampa tamu kok ya goleng tenan. Wah nek ra kramat ora usah jajal. Maksudnya nak kula niku yakin bahwa agama ini harus dikawal dengan wajib akli. Sehingga pilihan beda dalam pilkada, pilpres, pilihan ormas enggak ngefek karena urusan iman itu urusan wajib napa? Akli. Niku penting. Mohon kula terus niki kula niat mulang putu-putu niki samping mulang. Wah dhewe Mbah Mus kudune sing maca iku kuwi. Dadi kula niki sementara sampeyan maca niki putu-putu niki. Nggih mestine top kula wong tuwa kula. Mohon kula terus Jadi kalau antar mufassir ketika Mbah Bisri maknani dolan engkang orang ngerti itu langsung tahu betapa beliau itu belajar. Ini kalau waca guys di beberapa tafsir. Sing pokok-pokok. Karena yang baca ini sudah banyak di antaranya Ki Haris Sodako teng Semarang. Pernah Mbah Kula Mbah Muat teng Kajen. Yang baca Alifris itu banyak di Wonosobo keluarga Ki Munta itu banyak. Sehingga untuk makna urut monggo lah ngaji kalian tiang termasuk tentu utamanya Mbahmu sendiri. Kalau waca kata wa wajadaka dolan tenggene sawi diterangkan. Pertama di Jalalain. Amma anta alaihi minas syariah. Engkau itu tidak tahu syariat apa yang harus Anda ikuti karena di Arab itu ada sekte jahiliyah, ada agama yang lebih tua yaitu di Madinah ada Yahudi Nasrani. Nabi saat itu belum tahu harus mengikuti yang apa. Wajadaka khaliyan minas syariah fahadaka bi inzaliha ilaika. Wal muradu bidolalihi kaunuhu min ghairi syariah. Walaysa al muradu bihi al inkhirafa anil haqqi. Jadi yang dimaksud dolan adalah Nabi tidak tahu harus ikut apa. Pas itu kan ada kelompok besar yang nyembah berhala, ada kelompok besar ya, ada Nasrani, Yahudi dan beberapa yang lain. Nabi nggak tahu harus ikut yang mana. Nah itu di situ maksudnya apa? Dolan, karena Nabi itu umi itu tidak tahu. Kemudian dikasih tahu Allah ini inna dina inda wal Islam misalnya. Ya clear ya, terus
betapa alimnya Ki Bisri ketika milih dolan dimaknani napa? Sing ora ngerti. Jadi andai kan kok min awalil amri Ki Bisri kok maknani dolan wong sing tersesat. Beliau masih sugeng mungkin dikomplain Mbak Maksum, Mbak Dewi, Kiai langsung sing alim-alim, mungkin di sini dikomplain Mbak Mabrur, Kiai alim di sini. Berhubung sudah benar, maka dibiarkan beredar. Di akhirnya laris. Oh coba kas royalti ini rapi cilik. Laris maknane amanafu, ojo terus hasilnya duit akeh, ora oleh bakas dosa. Ya laris maknane apa? Amanafu manfaate akeh. Ojo artine nak laris berarti hasilnya akeh. Jahiliyah pikiran niku jahiliyah. Ya wis sampe ojo diutek ngono ora apik. Oh tak pamuk tenan uteke ngono. Ya kersane ngertos tenan. Jadi kalau antar mufassir itu satu kata, misalnya begini, saya cerita pentingnya nahwu ya. Misalnya maknani bismillah, itu orang nahwu lebih berdebat begini, bismillah itu kelawan nyebut asmane Allah, yang kamu mintai tolong itu Allah apa namanya, ngono sudah dibahasan, ya Allah. Akhirnya terus dimaknani bismillah kan asmo kang yaiku Allah, berarti al ismu ainul musamma. Itu orang nahwu. Tapi kalau orang balaghah ndak, lebih jelimet. Orang Arab itu kalau hormat sama seseorang itu nggak etis kalau nyebut langsung. Misalnya saya hormat Mbah Mun atau hormat Mbah Mus, bi hadratis syekh, bi majlisis syekh. Yang kamu hormati itu majlisnya apa orangnya? Majlis itu tempat duduk. Saya datang ke majlis syekh. Kamu majlis itu kursinya. Kamu ngaji sama kursi apa sama syekhnya? Syekh. Tapi orang Arab ketika hormat seseorang itu bilang hadratus syekh, majlisis syekh, maqamus syekh. Nah, karena Allah itu begitu terhormat, maka bukan langsung billah tapi apa? Bismillah. Itu ala adatil Arab, ketika hormat itu dimulai dari sesuatu, misalnya bi hadratis syekh, bi majlisis syekh. Jadi ilmu itu sampai sejelimet itu ya sama-sama masuk akal, karena memang ditulis oleh orang-orang yang luar biasa. Misalnya lagi Ar-Rahman, mungkin kalau anda latihan nahwu, Ar-Rahman itu naat. Naat itu sifat. Sifat itu apa? Sifat umumnya itu misalnya begini, ja'a zaitun al-alimu, sebagai pemisah ada al-zaitun sing al-jahilu. Wes wae kula boten guyon, mungkin mau itu hasanah kedua ketiga niku boten serius boten nomo. Kula bagian sing serius. Bagian sing ilal jannah. Ya boten ajen Quran mesti ilal jannah tuh bocah mau. Sampeyan oleh gedeng kula, tapi gedeng Quran neraka. Lare kula mun matur Mbah Mus, kula utus pidato tak mau salib bris. Mergo maos kula niku mesti mutu. Boten krana sombong, aja kula sinau. Timbang tawaduk ra sinau, atok pokrol tapi sinau. Kadang-kadang iku nggo nutupi bodhone iku tawaduk. Tapi ra sinau. Masalah nih jero. Sekolah ada kitab namanya Sajaratul Ma'arif niku wonten judul ngeten, babu dzikri rajul manaqiban nafsi. Bab orang harus menyebut kelebihannya. Nabi Yusuf itu ngendikan inni hafizun alim. Saya beri contoh di mana-mana. Dokter gigi itu menyebut ahli gigi, dokter bedah, dokter kandungan. Itu harus nyebut. Kalau nggak nyebut kamu anak emak lahir boleh dokter bingung, kabeh tawaduk ra gelem memperlukan. Paham ya? Lho nek aku ora ngaku ahli tafsir terus kayak ngaji Rafi sik cilik itu terus takok, kitab Mbah Bayu Piro kan yo repot. Saya teruskan. Ja'a zaitun al-alim itu sifat itu apa? Oh itu lil farqi, untuk membedakan ada zaid yang jahil. Karena kampung itu ada zaid yang jahil, ada zaid yang alim. Makanya kita bilang ja'a zaitun al-alim. Tapi laisa hunaka ilahun ghairullah. Di luar Allah itu tidak ada Tuhan, sehingga kata Allah tidak perlu ada farik. Allah itu tunggal, Allah itu esa, Allah itu satu, sehingga tidak perlu ada pemisah. Kalau kamu katakan Ar-Rahman itu sifatnya Allah untuk memisahkan, memangnya ada Allah yang tidak Rahman, memangnya ada Allah lain yang tidak Rahman. Itu bentuk dari masalah nahwu. Dihujat betul pendapat Ar-Rahman itu sifatun lil madhi, sifat untuk muji. Misalnya nyon sewu kamu senang Sri atau senang Zainab. Kalau nggak nambahi Zainab yang cantik itu gak lego. Meskipun satu kampung hanya ada satu Zainab. Orang nyebut Mbah Mun, kalau nggak nambahi alim itu gak lego atau wali. Orang nyebut Ki Miftah Nara tambah Rois Am gak lego. Meskipun ada Ki Miftah yang lain yang gak Rois Am. Nyebut Gus Yahya mesti ketua PBNU. Nah, ada kata yang disebut untuk nuruti nyaman. Nyaman itu enak kan? Nah, orang nyebut Allah itu tidak nyaman tanpa nyifati Ar-Rahman, Ar-Rahim. Akhirnya ditemukan, oh ada sifatul lil madhi, ada sifatu dzikru syai' li taladud. Nyebut itu tidak harus sebagai, karena kalau dikatakan lil farqi, ka'anna hunaka ilahan sing ghairu Allah, berarti ada Tuhan selain Allah yang sifatnya tidak Rahman. Itu sejelimet itu ilmu yang ditekuni. Nah, itu sudah makom yang wis selesai lah masalah rofa nasab itu apa? Selesai. Ini kata sekolah kan, ini rofa nasab pun selesai. Mohon kalau terus niki kita sih dari akan kersane Mbak Bisri. Ya, terus beliau benar ketika maknane dolan niku. Nah, engkang ora ngerti napa engkang ora ngerti. Terus teng mriki
Kalau maca surat Duha mawon. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadits temriki lan anapun kelawan nikmate pangeran ira fahadits mongko nyeritakno sira. Ya kalau Anda dapat nikmat atau apa itu harus cerita ke orang lain. Nah, lan marang nikmate Allah rupa kenabian khususe seliramu supaya ngomong-ngomongake. Niki teng penjelasan. Nah begini, jangan semua nikmat Anda ceritakan. Nah terus bapak kula, bapak nak cerita, aku dhewe santri ya ning Kajen, Bapak Riyon di antara gurune Badullah salam. Nak di dhuwit ku kemul turu. Kang kenapa ke turu? Dhuwitku lagi akeh, Kang. Kok nak ketok ndek dhuwit diutangi. Tapi nak ora di dhuwit, nggo celana jasan mending di metu Ibu Pati. Jadi terus bapak nak terang, bapak itu kalau nerangan saya itu simpel cerita. Saya itu dulu heran sama bapak. Bapak itu senengane kancanan wong mlete. Sulurnya dijangka. Wong mlete itu kalau yang enggak paham kan jenenge sombong. Tapi bapak suka kancanan wong mlete, wong melarat wong mlete itu seneng. Setelah saya jadi kiai ternyata seneng kancanan wong mlete. Karena kalau hidup itu selesai. Ora enak aku sudah di bupati, esuk-esuk ngantor, ribet, enak jadi wong cilik, ngopi mingkrang bebas. Pokoke pukul-pukul dhewe. Ora enak jadi menteri di atasan presiden, sing ngene iki bebas urip. Tangan-tangan memang cara dia nampa kodok-kodok ya mlete ini. Jangan-jangan cara Allah itu tidak melete, tapi penerima kodok kotor, penikmat kodok kotor. Jadi kalau saat ini kita sekelilingi mau melete. Paham? Nah, terus misalnya kue di tamu, teko-teko mendingan, Gus duit kalau kuada butuh mobil, kan ora kepikiran nyangoni, ora kepikiran ngetero. Nah lelet potongan romangan, itu ngel-ngel wong. Jadi wa amma bi nikmati rabbil hadis itu penting. Kayak sowan Mbah Mut, sowan aku, pun Mbah Aman, Mbah duit, pun marung, pun sedanten, pun jenengan ngendikan mau keluar rungokno. Tidak ketok lelet bareng kon mulai nyangoni ngetero kan yo ribet. Nah, cara kapan? Jangan-jangan wong melarat Indonesia sing mlete-mlete itu dididik dhisik Wali Songo. Mlete terus wae. Nah, ikut cara syukur. Lha kula nate dikandani kanca kula. Sing sakjane alime mek kula niku kacek ado tapi dekne ku seneng ora karuan. Kalah alim ku seneng. Alasannya sederhana. Gus njing ben niku dipanggil wong alim-alim mlebu swarga. Sing kedua para penggemar. Lah nek trimo penggemar wis cukup lah apa alim bareng. Jadi cara dekne pinter dekne. Cek goblok ke alim barang, wong seneng tok wis cukup. Jadi kula bedene dianggap goblok. Angger saiki dadi kiai, angger iso takok kula. Oh nak takok ya jek mlete. Gus sakjane kula saged nggih jaga tawaduk kula tanglet jenengan. Nganti saiki ora gelem ngaku kalah pinter mboten purun. Oh asmane tenan iki. Wes ngoten. Tahu dolan dengan kula bareng jamaah kan isen kiyaine kok aku goblok. Ya tetep jamaah diomongi nggih niki jaga tawaduk kula teng Gus Ba. Kula tanglet, tapi bukan berarti kula boten saged. Wong tawaduk perintah Allah Subhanahu wa taala. Terus takok. Ya Allah kok ana makhluk ngene iki. Dadi boten ben niki putu-putu ben rada terus dadi kiai manhajiku kadang. Kula cerita wong mlete sing bener. Ada suatu saat tuh sahabat tuh miskin dan ya miskin, susah. Niku nak melaku mletene ra karuan. Sampai Nabi melihat itu. Mahdi misyatun. Ini tidak gaya melaku misya itu wazannya fi'lah Rafi. Jadi kalau master fi'lah itu hayah. Jadi jalas itu jilsata zidim dari saya duduk kayak gaya duduknya apa? Zaid. Tapi kalau jalsah itu marroh. Jadi wafa'alatun limarrotin kajalsah wafi'latun lihayatin kajilsah. Ini jalan Mahdi misya. Ini bukan gaya jalan yang diridhoi Allah. Tapi terus si miskin ini tapi aneh. Saya dapat kabar dari malaikat bahwa orang itu diridhoi Allah dengan gaya jalan seperti itu. Iki wong mlete nerakar mlaku niku pleta-plete. Nabi ku janggal. Ini gaya jalan yang enggak diridhoi Allah tapi orangnya kok Allah suka. Diceluk cung-cung rene. Mlakumu kok ora seneng tapi info terbaru nek kowe mlaku ngene iki ku seneng. Terus jawabnya lucu. Niku Nabi kok wong melarat. Kabeh wong darane kula anut jenengan niku tersiksa terus tambah melarat. Wong ben roh nek kula melok jenengan bangga. Mulane kula mlete. Mademan ke dibener pangeran. Dadi koyo pengajian itu niku. Ngaji teko angkat koyo orang kaya. Sowan nang ngaji. Orang baik kita afletes orang baik. Pecinta tafsir Alibris, plete. Ternyata Allah seneng. Ketika orang lain seneng duit, seneng paket, kowe seneng Alibris. Wis ora paham lah pokoke seneng. Dadi mulane sing mlete iki diterusno mawon. Tapi ya ora melas yo sakake kula sakake bambu terus nyangoni barang terus ngekeki mangan masal barang ribet. Tak semula wetes koyo selesai urusan duniawi napa? Selesai koyo min ahli jannah ngoten. Nah, mulane wa amma bi nikmati rabbi kan apa? Hadis. Nah, niki yang terakhir kalau cerita, saya punya kitab namanya Al-Basit.
Sudah saya cek Alibris itu tentu ikutnya Jalalain sama Ashawi, itu notabene di sarah-sarah yang dibaca di Indonesia. Tapi Imam Suyuti sendiri hampir semua kitabnya itu nginduk kitab Al-Basit. Al-Basit itu karangannya Imam Wahidi. Itu kalau ngartikan wa amma bi nikmati rabbika fa hadis itu begini, lebih khusus. Nggih kula waca man. Qala Mujahid itu muridnya Ibnu Abbas. Wa amma bi nikmati rabbika fa hadis ay bil Qur'an. Wa kana al-Qur'anu a'dzama ma an amawu alaih. Wa nikmah yal Qur'an wa tahdisu bihi ayyaqra'ahu wa yuqri'a ghairahu. Jadi wa amma bi nikmati rabbika fa hadis yang karuan absolut, yang mutlak itu kamu cerita tentang Quran. Jadi saya misalnya cerita, Quran ini artinya gini, tafsirnya gini. Bukan cerita kenikmatan yang pada saya itu bisa micu hasud. Misalnya nyuwun sewu kiai-kiai desa kiai 20 tahun ra sugih-sugih, kula niku jek enom wis sugih kan terus cerita. Enak dadi kiai aku kiai ning Jakarta kan yo rodok di dhuwit. Kiai 20 tahun ning desa niku wis ngenteni wong mati lagi di dhuwit. Lho kula niku nanti roh dhewe mboten jare. Wonten kiai desa padha laki teng bapak. Iya, akeh kula nu tuku 15.000. Jare kok saya 15.000. Kenapa kok ora duwe? Wis suwi ra dong mati. Mergo dene ku mudin biasanya untuk order seminggu sampai apa bapak boleh guyu ra barbar ya Pak. Ya ono ngono bareng. Dadi serempet. Maksudnya ngeten, nikmat yang sepihak kados kula misalnya kan termasuk kiai sing di dhuwit terus cerita kan yo rawan mau hasud. Bak ngi lagi pirang dino di mobil ngi 20 tahun diamu ibu curah di dhuwit kan sakit. Tapi nek kula cerita Quran itu kan aman. Maknane iki ngene kan aman. Paham sih kalau maksudnya? Jadi kalau nikmat subjektif, nikmat yang kita alami itu kadang cerita orang lain itu orang bisa hasud, bisa memicu. Tapi kalau cerita Quran, makanya maksudnya balik-balik tentang Babi Sri tentang nikmati robikan itu ditulis mulane niki buatan gawe-gawe kulo. Jadi tentang Babi Sri niku jelas nikmati robika teng mriki diberi catatan tentang nikmat kue dadi nabi. Jadi ku nikmat Kanjeng Nabi Muhammad SAW untuk wahyu kang rupa napa? Quran. Nggih, kang rupa napa? Quran. Nah ini penting kula aturaken. Kadang-kadang orang cerita nikmat apa saja diceritakan orang lain, bareng cerita dia duwe akeh nglakoni wa ma bi nikmati rabbika hadis wae diutangi terus les. Cerita di pengaruh di Jakarta bareng Gus titip ponakan kok dadekno polisi, kok dadekno apa ngeles. Seringnya kan begitu, cerita nikmat keren, bangga, jupuk wae dijali itu loh ngeles. Artinya gini, cara kula bener ki Bisri. Jadi kadang-kadang ayat yang amah itu harus dijelaskan. Yang karuan tidak resiko nikmati robbika itu nubuah atau cerita Quran. Karena kalau cerita karir-karir pribadi itu bisa subjektif dan bisa memicu. Paham ya? Makanya Jawa Ki Bisri lan critakno tentang nikmat kue tak angkat jadi nabi, seliramu tak angkat jadi nabi. Nah ini kita tenggene ternyata indukan yang ditulis Ki Bisri ngikuti Jalalain ngikuti tafsir Al-Basit sing dikarang Imam sinten Wahidi. Niku dawuh wa amma bi nikmati rabbik bil Qur'an wa kana al-Qur'anu a'dzama ma an amawahu bihi alaihi wa nikmatu hiyal Qur'an wa tahdisu bihi kan fahaddis, maka Quran itu ceritakan ke orang lain ayyaqra'ahu wa yuqri'a ghairahu. Jadi Quran kamu baca dan bacaan itu juga bacakan ke orang lain, pahami maknanya dan makna itu pahamkan ke orang lain. Oke, terus niki mugi-mugi guys tahun ngarep pun saged putu-putu niki duka urutane sepundi jelas niku. Kulo niku tiyang sing paling kepengin zaman kulo buka kitab Mbah Hasyim tentang kondon akidah Ahlussunnah Jamaah, kulo ngaji beberapa cucunya Mbah Hasyim sama Syekhona Khalil juga beberapa cucu Mbah Soleh Darat. Karena sebetulnya kata ulama-ulama itu dzurriyah itu penting. Saya masih ingat kalau putranya Mbak Arwani jogo Qur'ane Mbak Arwani. Bapak dulu nasihati saya jogo Qur'ane Bapak. Jogo fikih Mbah Zubair, jogo fikihnya anaknya Mbah Bisri. Karena dengan demikian itu orang tamaluk. Tamaluk itu tidak harus mewakili ilmu hakikat. Karena tamaluk, misalnya Dzurriyah Ki Bisri tamaluk sama Ali Bris, terus kepengen sinau tenanan. Saya beri contoh begini, orang kalau berdoa bilang apa? Robbi kan, duh pangeran ingsun. Allah itu Tuhannya kamu apa Tuhannya seluruh semesta? Seluruh semesta. Tapi dengan kamu tamaluk, Robbi pangeran ingsun, seakan-akan kamu begitu privat, hubungannya spesial dengan Allah. Pokoknya Allah wae kutok, ora wae wong liya. Sehingga iso manja. Sampeyan muni Robbi ora karepe lha iku mari resiko ijazah ora karepe. Jadi sebetulnya Allah itu mengesahkan, Allah yang begitu Rabbul Alam itu sah dikatakan apa? Rabbi, duh pangeran ingsun. Dengan begitu ada rasa tamaluk. Saya ini tidak akan mengalami masalah apa-apa karena saya punya Tuhan, Rabbi, pangeran ingsun. Nah, tamaluk itu penting supaya orang itu merasa pede. Nah, Dzurriyah Ki Bisri harus ngerti ini milik Mbah. Siapa lagi yang maris kalau tidak Dzurriyah? Saya juga gitu punya tradisi di keluarga leteh, keluarga lasem, keluarga semuanya. Keluarga sarang, keluarga pondok-pondok. Nah problem sekarang malah anak cucu kadang cari identitas sendiri.
Malah ngevaluasi istiadat baik. Kuno. Ribet. Ora alim komentari baik kuno. Cara kula error ngoten niku. Wong masalah. Mboten iki mboten ngamuk tenan niku. Mboten cara kula masalah. Karena tadi kula niku kan ada beberapa kitab yang diamankan oleh dzurriyahnya. Baik dzurriyah gen misalnya anak cucu atau dzurriyah murid. Nah termasuk dolan ini. Menurut mazhab Ahlussunnah wal Jamaah Nabi itu maksum terjaga dari dosa qabla nubuwah wa ba'dan nubuwah. Karena Nabi itu maksum kalau ada lafaz dolan yang secara lahir maknanya sesat maka harus dimaknai yang lain. Makanya dolan dimaknai ya tidak tahu. Karena kalau dimaknai sesat, wah Nabi ternyata sesat tuh. Berarti padha mbek awak dhewe. Kan masalah besar, napa? Masalah napa? Besar. Nah sehingga ketika ada silsilah seperti itu, lafaz-lafaz yang dohirnya misalnya yaghfirullah wa ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhir. Semua lafaz yang secara lahir itu menyebutkan seakan-akan Nabi itu salah atau dosa. Kata wa aswa adamu rabbahu fa itu diartikan salah. Salah itu beda dengan dosa. Lho kita misalnya Rafi tak kongkon, sowan Mbah Mus, arahnya ke barat ternyata dia ke timur atau ke selatan. Orang hanya bilang enggak tahu. Tapi kalau melawan ilhad itu baru namanya masalah. Jadi sesat itu orang yang nggak tahu kemudian meraba-raba itu juga namanya apa? Dolan. Tapi tidak dolan yang melawan hak. Nah, makanya terus di sarah-sarah disebut dolan itu setingkat mana makun tata dri mal kitab walal iman. Muhammad sebelum kamu dapat wahyu kamu itu tidak tahu iman itu apa, kitab itu apa. Terus Nabi diberitahu. Nah karena Nabi itu tidak pernah baca ummiin, barokahnya tidak pernah baca, barokahnya tidak pernah mendengar ilmu-ilmu yang lain. Nabi itu orisinil, sehingga yang masuk ke Nabi itu hanya wahyu. Kalau sampean kan enggak, buku apa saja kamu baca, pengalaman apa saja kamu lakukan, bareng untuk nasihat, kok enak sing wingi. Jadi makanya memang sebaiknya Nabi itu ummi, tidak tahu apa, karena kalau nggak tahu orisinil, kemudian di hatinya hanya ada apa? Wahyu. Sebab itu kata dolan tidak tahu bagi sifatnya Nabi itu sifat umat khin, jadi barokahnya tidak tahu, maka apa? Orisinil. Kalau orisinil berarti yang masuk Nabi hanya apa? Wahyu, bukan pengetahuan yang lain. Terus terakhir nih kalau tabaruk kalian Ki Bisri di Al-Basit di sarahnya ya kayaknya kitabnya Imam Wahidi. Ini kalau baca di kitab saya itu halaman 95 di akhir Al-Basit. Sa'altu wa hamas alatan wa wadittu anni lam akun sa'altu. Ini orang se-Indonesia harus senang semua dengan hadis ini. Zakartu rusula rabbi fakultu sakharta li Sulaiman ar-rih wa kallam tabadahu. Terus faqala Allah ini. Alam ajid kayati man fa'awaituka wa dolan fa'atituka wa ailan fa'aghnituka. Jadi begini. Nabi itu pernah cemburu, ya Allah saya ini sama-sama Rasul tapi kok kurang wow gitu. Nabi Sulaiman kamu kasih angin, mau kemana saja bisa terbang pakai angin, buat jet loh, angin. Terus beberapa Nabi kau kasih mukjizat gini-gini. Ternyata Allah itu menjawab, ini kata Nabi Muhammad SAW, saya itu pernah tanya sama Allah dan akhirnya saya agak suka kalau saya pernah tanya itu. Ternyata yang sama Allah dijawab, Muhammad kamu kecil tuh yatim, dirawat oleh paman kamu. Kamu dulu nggak ngerti Quran, nggak ngerti papa, tak ngertikan Quran. Kamu dulu miskin, kamu sekarang kaya, punya papa. Artinya apa? Ternyata nikmat untuk Nabi kita yang Sayyidul Awwalin wal Akhirin, nikmat-nikmat keseharian. Dulu kita ada punya uang, sekarang punya uang. Dulu kita ada nikah, sekarang nikah. Dulu tidak punya rumah, sekarang punya rumah. Artinya apa? Ketika Nabi, dalam tanda kutip, Nabi itu iri, Nabi Sulaiman dikasih angin, dikasih apa? Ternyata Allah jawab ada nikmat yang lebih besar dari itu, yaitu nikmat-nikmat keseharian. Dan akhirnya Nabi ngendikan, wawaditu anilam akun sa'altu. Saya itu suka, dia kan gak pernah tanya itu sama Allah. Misalnya ngeten, sampean tak kei mujizatin Nabi Sulaiman iso terbang di Mekah macam ngalor ngidul. Tapi kira iso ngopi.